Rasul mengatakan dia adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar. Hatib bin Abil Balta'ah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ini cuma satu kesalahannya. Allah pernah mengatakan siapapun yang pernah ikut perang Badar, silahkan berbuat apapun, aku telah mengampuni dosamu. Ketika peristiwa Fathul Mekah. Fathul Mekah itu ketika berangkat ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib bin Abi Balta'ah, sahabat Nabi Muhammad SAW. Membocorkan rahasia misi Fathul Mekah. Padahal itu misi super rahasia dan ini bukan rahasianya sekedar presiden. Satu presiden dan beliau adalah Rasul terakhir, Nabi yang pertama dan yang paling akhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau membocorkan rahasia orang biasa saja dosanya besar, apalagi rahasia Nabi, apalagi Nabi Muhammad SAW. Itu kan dosanya luar biasa. Ternyata yang bocorkan Hatib bin Abi Balta'ah, singkat cerita begitu. Waktu itu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu marah. Berhak marah, boleh marah, dan harus marah. Kenapa? Karena urusannya membocorkan rahasia negara dan membocorkan rahasia Nabi Muhammad SAW. Berhak marah, boleh marah, dan harus marah. Sampai mengatakan saya izinkan untuk menghukum mati orang ini. Saya izinkan untuk mati orang ini. Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW? Apakah mengajarkan permusuhan? Apakah mengajarkan kebencian? Apakah mengajarkan hajar, habisin, dan lain sebagainya? Yang diajarkan Nabi Muhammad SAW kepada yang jelas salah. Kepada yang jelas salah, Rasul mengatakan dia adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar. Hatib bin Abil Balta'ah radhiyallahu anhu adalah sahabat yang pernah ikut perang Badar. Ini cuma satu kesalahannya. Allah pernah mengatakan siapapun yang pernah ikut perang Badar, silahkan berbuat apapun, aku telah mengampuni dosamu. Jadi belum berbuat dosa sama Allah dan dijamin. Khusus yang ikut perang Badar, dosanya model apapun sudah diampuni oleh Allah Ta'ala. Jadi wahai Umar, singkirkan senjatamu. Hatibnya dipanggil, ditanyain, kemudian dimuliakan, ini penghuni surga. Bukan dikatakan penghuni neraka, tapi dikatakan penghuni surga. Diangkat martabatnya, bukan dijatuhkan namanya, bukan diinjak-injak, bukan dihina, bukan dicaci, bukan dimaki. Tapi umat diajarkan hargai kebaikan-kebaikan yang pernah dibuat oleh saudaramu. Maafkan salah yang dia lakukan. Kalau dia toh ternyata sudah ngaku salah dan dia minta maaf, selesai. Nah, kalau kita ini kadang setan bisikin, jangan maafkan 7 turunan. Masya Allah. Oh ya, jangan maafkan walaupun 10 tahun jangan maafkan, 20 tahun jangan maafkan, terus buat dendam itu, buat dendam dalam hati. Naudzubillah min dzalik. Ini sahabat yang mulia. Kita tawasul terus bi ahlil badri. Ya Allah, dengan berkat ahli Badar, wahai Allah, salah satunya Hatib bin Abi Balta'ah radhiyallahu anhu. Sama Allah Ta'ala dijamin masuk surga, bukan nggak pernah berbuat salah. Kadang kita ini salah membayangkan seakan-akan wali itu nggak pernah berbuat salah. Seakan-akan orang soleh nggak pernah berbuat salah. Seakan-akan orang soleh harus suci, orang soleh harus selalu benar. Enggak, orang soleh bisa salah, orang soleh bisa ternodai, orang soleh bisa berbuat dosa, orang soleh bisa berbuat maksiat. Cuman bedanya orang soleh punya stok amal soleh banyak, orang soleh punya stok doa dari orang lain banyak, orang soleh punya dukungan doa-doa dari masyarakat yang banyak. Kalau dia berbuat salah, siapa tahu salah satu doanya orang lain menyebabkan Allah telah mengampuninya. Siapa tahu amal-amal solehnya itu menghapuskan dosa-dosanya. Makanya kita nggak boleh sibuk dengan kesalahan orang lain. Sibuklah dengan kebaikan orang lain. Sibuklah dengan kemuliaan orang lain. Sibuklah dengan dosa-dosa kita sendiri.